Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardika Izil Jalanto, bisa dipanggil Dika. NIM 3 digit cerai saya 010 ya. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, yaitu Dika. Dengan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pemrograman Scratch dan juga Python digunakan aplikasi Rabbit ya. Nah, di sini tapi berbeda dengan minggu sebelumnya. Di sini kita akan membahas variabel, tipe data, dan operasi, serta definisi dan contoh variabel, tipe data, operasi, Strat dan Python, algoritma studi horse, dan demonstrasi programnya yang kita akan buat nanti. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai pembahasannya. Yaitu yang pertama adalah definisi variabel. Variabel itu apa? Kenapa sih harus ada variabel? Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai data yang dapat diubah sesuai kebutuhan serta dapat menyimpan informasi. Jadi ketika kita memasukkan suatu informasi, maka data tersebut akan disimpan dan akan diingat oleh program ya. Contohnya pada Scratch kita akan membuat variabel nama seperti nama dan juga makanan favorit ya. Jadi itu akan tersimpan pada operatornya nanti, dan ketika kita akan ikut join operator yang untuk berinteraksi, maka operator tersebut akan mengingat. Dan untuk di Python sendiri ada contohnya umur, nama, dan tinggi badan. Jadi umur dan nama kita kalau kita masukkan itu di program akan diingat. Next, untuk tipe datanya sendiri yaitu integral dengan bulat 10 atau minus 5 atau 100 atau 1000 juga bisa ya, tergantung maksimalnya yang diberikan nanti. Dan untuk float bilangan pecahan ya, 3,14 atau 0,5 ya. Kalau ini float itu dimasukkan bilangan bulat, apakah bisa? Bisa. Tapi untuk integral sendiri tidak bisa. Jadi 10,5 akan error dia. Dan untuk operasi dasar pada data sendiri yaitu meliputi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk ini adalah modulus. Modulus itu adalah sisa yang dibagi. Jadi ketika 10 dibagi 2 kan 0 sisanya. Jadi itu termasuk bilangan genap. Jadi kalau 11 dibagi 2 maka sisa 1 akan terjadi bilangan ganjil. Dan ini untuk pangkat ya. Jadi 1 pangkat 2 atau 1 pangkat 3 juga bisa. Dan untuk selanjutnya itu ada perbandingan. Dan ini untuk sama itu sama dengan ya. Dan ini tidak sama. Dan kalau yang ini itu dia lebih besar atau sama ya? Enggak sih, ini lebih besar. Kalau yang ini lebih besar atau sama juga bisa. Jadi kalau ada bilangan 7 itu lebih besar dari 8, benar. Dan ini lebih kecil, kalau ini lebih kecil. Jadi kalau ada 5 banding lebih kecil dari 4 itu bisa. Dan ini juga ada yang tidak sama ya. Kalau yang ini. Terus di sini ada logika, yaitu N. Jadi ketika ada bilangan benar dan juga benar, maka itu benar. Dan jika ada benar atau salah dengan nilai salah, maka itu adalah salah. Jika ada salah dan salah, nilai salah dan nilai salah ya, maka itu adalah benar. Jadi kalau OR itu dia benar dan nilai salah, itu maka benar. Nilai salah dengan nilai salah itu benar. Jadi kalau nilai benar dan nilai benar, benar. Kalau itu OR, karena atau ya di sini. Kalau ini dan ya, harus sama. Kalau ini bisa, kalau not itu dia kalau ada nilai benar maka itu salah. Jadi kalau ada nilai salah maka benar, itu not. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat rancangan algoritma ya, studi horse dengan flow sederhana. Jadi kita akan membuat input, terus kita akan menampilkan tampilan jam belajar cukup atau tidak, maka dia akan lebih kecil ya, lebih kecil dari 2 berarti 1, tampilan belajar cukup. Ini lebih ya. Nah ini kecil, lebih kecil dari 2 maka perlu belajar lebih. Terus kita selesai. Atau bisa juga mulai input jam belajar, jam lebih dari 2 maka jam belajar cukup. Dan kalau tidak perlu belajar lagi. Sudah selesai. Dan untuk demonstrasi programnya sendiri, ini contoh kode Pythonnya ya. Jam input masuk ke jam belajar, if jam lebih besar atau sama 2 ini print belajar cukup, else print perlu belajar lagi. Dan untuk contoh di script kita akan menggunakan balok as untuk input jam dan gunakan if else untuk kondisi. Jadi kita akan praktiknya ini di terakhir aja ya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu demonstrasi tentang ini tipe data, operasi dasar pada data, dan definisi variabel di aplikasi Scratch dan juga Python. Nah,
Di sini kita akan mulai belajar menggunakan variabel tapi menggunakan website Scratch ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita buka aja programnya yang kemarin. Kita bandingkan dulu terlebih dahulu ya. Di sini program kita yang kemarin. Nah, ini ada beberapa program tambahan yang saya ingin bandingkan dengan program yang kemarin ya. Nah, untuk program yang kemarin kan seperti ini. Halo, apa kabar? Kita tulis nama gitu aja. Nah, dia di sini tidak bisa menyimpan ya, karena tidak ada variabel. Berbeda dengan yang ada variabel ya. Ini enggak. Nah, kita ketik 3. Kita aja. Kita ditanyain juga makanan favorit kita apa. Tunggu sebentar. Nah, salam kenal di Rawon. Nah, ini karena tidak ada spasinya, kita ulang lagi ya. Harus ada spasinya di depan itu. K. Enter spasi Rawon. Maka dia akan seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, harus kenal Dika. Rawon itu makanan yang lezat. Ini agak gimana gitu ya, kita ubah sedikit aja. Nah, coba lagi, jangan lupa spasi ini biar kelihatan rapi aja. Ini terlalu lama ya kalau 4 titik itu ya. Sampai 3. Rawon merupakan makanan yang lezat. Nah, itu lebih ke menjawab pertanyaan ya, bukan kita berinteraksi ya gitu. Ini jadi kita ubah sedikit aja. Aku juga suka rawon. Karena selezat itu kita pakai bahasa yang milenial aja, Gen Z banget ya. Coba kita tunggu. Nah, Samuel Dika Rawon, aku juga suka karena selezat itu. Nah, atau kita bisa juga balik seperti ini. Aku juga suka rawon. Selera kita sama, rawon kita juga bisa. Nah, jadi itu dia kalau variabel dia mengingat ya. Jadi kalau kita masukkan di sini kita kan ada ini nama, terus juga ada favorit foodnya. Caranya buat ini tuh bagaimana? Nah, ini caranya di sini. Jadi kita make up variable, terus kita tambahkan apa itu seperti di sini umur ya. Terus kita tinggal seret ya di sini. Set. Terus kita pilih. Nah, ini otomatis dia akan mengingat umur kita gitu. Jangan lupa tambahin answer ya. Answernya di sini ya. Atau jawaban lah intinya itu. Nah, nih buat teman-teman yang nggak mungkin bahasa Inggrisnya kurang atau mungkin kalau ingin mengajari
adiknya ya, bisa di sini lunch, dan juga bisa ubah bahasa di sini ya. Seperti ini bahasa Indonesia juga bisa. Nah, jika ya kan menyentuh warna atau operator plus tambah plus, nanti kita akan mengajari juga operator plus tambah plus pengurangan, itu data variabel ya di situ. Nah, kita balik lagi dengan jawaban ini. Ini kita bisa atur umur dan juga jawabannya juga. Terus di sini kita bisa mengajak lah, join intinya operator tersebut. Nah, contohnya ini, gabungkan di sini. Ini kita katakan ya. Di sini scratch, terus katakan gabungkan apel, atau kita bisa katakan halo juga sih, bisa sih ya. Kalau ini harus ada jadinya sih, katakan halo dan gabungkan apel. Nah, kita kasih nama, gabungkan umur. Nah, kita tulis sama denganku. Coba kita lihat, ini kita atur lagi. Etika terus di sini makan kita rawon, terus juga rawon sama denganku. Kenapa kok ini bisa error? Kenapa? Karena di sini kita jangan gabungin di bawah, harusnya kita ke atas sini. Terus ini kita bisa, ini nggak usah, ini ke atasnya lagi ya, karena kita juga belum menanyakan tanya di sini mana. Nah, ini kita belum tambahin, makanya error. Nah, terus yang buat detiknya ini kita paling bawah aja di sini. Jadi berapa umur, lalu dia disimpan di sini. Kan dia bertanya. Terus ini kan ada variabel untuk menyimpan jawaban kita. Lalu jawaban kita tuh disimpan di gabungkan umur. Nah, ini langsung kita kasih contohnya aja ya. Ini 3, sama seperti tadi lah. Berapa umurmu? Kita 15. Jadi 15 sama denganku. Kenapa kok masih salah? Kita perlu kasih jeda biar gak tabrakan dia. Nah, pengatur waktu. Mana itu tadi? Atau kalau enggak kita gini aja. Set, kita gabungkan. Nah, ini karena ini udah kan tadi kita share dikit. Jadi digabungkan kayak gini tuh gak apa-apa, karena menghemat tempat lah itu gitu. Terus kita gabungkan lagi. Nah, kalau teman-teman nggak usah ngambil di sini, kalian bisa Ctrl+C dan juga Ctrl+V di sini. Jadi kita katakan halo, halo salam kenal Dika.
selera kita sama, rawon, dan juga umur kita sama. Dan kebetulan ini bisa kita tambahin basa-basi dikit lah. Mana tadi? Katakan. Kita basa-basi dikit lah. Selera kita sama, rawon. Selera kita sama juga. Itu bisa juga sih. Berarti lebih sepuh aku dong. Nah, kita bikin panjang banget ini. Kita coba tulis Dika, enter, rawon. Berapa umurmu? 20, atau kalau enggak 18 atau 19 juga bisa, tapi kita pakai 17 saja sesuai umur. Jika sekarang kita sama rawon dan umurmu 17, berarti aku lebih sepuh. Berarti lebih sepuh aku dong. Gitu. Terus kita kasih sound ketawa. Harusnya bisa kalau kita kasih sound ketawa. Tapi jangan deh mengganggu. Nah, kita tambahkan ini aja. Kita buat gini. Kita lanjut ke ini data variabelnya. Kita akan menggabungkan plus umur kita dengan umur dia. Jadi kayak gini. Kita akan bertanya. Kita pakai manis. Ya, ini kita pakai pikiran aja. Aku lebih tua darimu. Nah, ini jawaban kita masukin yang umur kita ya. Oke. Nah, sebenarnya jangan pakai yang 2 detik karena jawabannya pasti akan itu. Harusnya atasnya kita tunggu 2 detiknya tuh waktu ini. Nah, kayak gini. Ini kita hapus aja. Ini 2 detiknya kita ganti
baru kita suruh pikiran dia, aku lebih tua darimu. Atau kalau kita masih bocil banget gitu, terus pikirkan umur kita plus, harusnya jangan sini, gak harus 2 detik sih, kita pakai yang ini aja dah. Nah, ini terus kita tambahkan ini, mana tadi, nah ini umur kita plus, kalau bisa harusnya bisa sih. Nah, misalkan dia 20, kalau nggak ketuaan ya kita plus 10 kita aja. Nah nanti dia akan tambah gitu, kita lihat. Coba kita simpulkan, halo salam kenal dia, selar kita sama Ramon. Ini kita laut cepat ya, kita nggak bisa baca ya, kita set, oh, 5 menit aja itu ngomong apa ngerep ya. Kita sama Ramon dan umurmu 17, berarti lebih sebelah aku dong. Tuh, aku lebih tua darimu, 27. Ini karena nggak ada ya, katakan kita masih bocah banget, kita pakai, harusnya kita pakai yang ini. Nah ini, terus tadi tuh kembali kita, ini kita salin aja, ini kita haha, masih bocil banget ternyata. Terus jika Rawon terus 17, nah berarti lebih tua. Haha, masih bocil banget ternyata, atau lebih tua, tuan malah ini, tua darimu 17. Jadi intinya tuh kalau kita nambahin join umur plus 10 itu, jadi umur kita kan 17 ditambahin 10 maka jadi 27. Itu untuk data variabelnya. Nah kalau misalkan kita mau kurang juga bisa, ini kita tambahin yang ini aja, ini kan plus tuh, tambah 10, ini bisa tambah 10 dikurangin 6 gitu. Coba, maka jadi siapa namanya, Dika Rawon 17, maka dia akan berdeteksi, halo salam kenal Dika. Nah untuk variabel ini dia menyimpan data kita, jadi kita nggak usah ngulangin lab kayak gitu aja, aku lebih tua darimu 21 gitu. Ini harusnya kita kasih spasi, nah 21 karena dia gabungan antara umur 17 ditambah 10 dikurangi 6 jadinya 21 gitu. Jadi untuk variabel dari stretch sendiri ini memungkinkan kita untuk menyimpan data ya, berupa makanan favorit kita, nama, terus umur juga bisa. Dan untuk datanya sendiri itu meliputi dari aritmatika, yaitu plus, penjumlahan, pengurangan, pengurang, terus pembagian, perkalian. Terus di sini juga ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan atau itu, tapi kita akan belajar ini dulu terlebih dahulu ya. Kalian bisa kembangkan lagi, dan untuk selanjutnya kita akan membandingkan ya. Kalau ini kan
Beda dengan ini ya. Jadi kalau di variabel kan dia bisa mengingat, berbeda dengan ini. Halo, apa kabar? Kita jawab jawab gini, dia nggak ingat karena nggak ada variabelnya. Terbalik dengan yang ada variabelnya, dia bisa join. Ini walaupun kita pakai join itu, tapi dia nggak mengingat umur kita gitu. Berbeda dengan ini, dia bisa mengingat. Lalu siapa namamu? Dika gitu. Oh, Rawan gitu. Dia bisa mengingat langsung. Beda dengan yang sebelah, dia join gitu. Nah, kalau kalian ingin nggak ngetik-ngetik lagi juga bisa, dengan kita kasih jawaban gini langsung, bisa bisa banget. Rawan, nah dia pasti akan mengingat ini, kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Nih, kita coba, dia pasti akan mengingat gitu. Nih, langsung dia, udah itu doang. Itu doang, tapi lebih baik kita itu sih pakai jawaban, karena tadi nggak bisa ya, dia ternyata yang diingat cuma ini doang, ini nggak diingat. Apa mungkin saya salah di stretchnya, itu kurang tahu juga ya. Tapi kalau teman-teman ada yang bisa, tolong kasih tahu aku dong di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menggunakan Rapid ya teman-teman, karena ini kita udah membandingkan data ini, kita akan beralih ke Rapid. Kita akan belajar program menggunakan Python untuk menentukan variabel, tipe data, dan juga ininya, datanya di Python ya. Nah, untuk variabel sendiri itu terdiri dari umur, terus ada tinggi badan juga, terus nama juga bisa gitu. Nah, untuk tipe data sendiri itu berupa integral, yaitu bilangan bulat ya. Mau 21 atau berapa itu tidak ada komanya, itu integral. Kalau float itu ada komanya, yaitu ya. Kalau untuk proses tipe datanya sendiri terdiri dari aritmatika, itu plus 10 dibagi dikurang ya, dikali, itu juga bisa itu. Nah, seperti contoh di sini kita pakai tipe data integral ya, yaitu umur. Nah, untuk variabel sendiri yaitu umur, sama dengan in itu apa? Integral. Input itu masukan ya, supaya bisa kita mengetik masukan umur kita. Print umur saya, umur dan tahun. Print type umur. Terus umur sama dengan umur plus proses tipe data kita. Proses data kita yaitu aritmatika, yaitu penjumlahan 10. Terus kita pakai print di 10 tahun lagi, umur saya dapat di atas, umur terus tahun gitu. Ini umur itu masuk ke umur kita ya, ini umur ini yang kita ketik lagi. Jadi itu variabelnya. Umur itu termasuk variabel supaya dia bisa mengingat awal kita masukkan umur kita. Jadi outputnya itu keluarannya bisa umur kita yang kita masukkan inputnya di awal gitu. Dan kita coba aja ya, karena durasinya kepanjangan, takutnya ngantuk yang nonton. Nah, masukkan umur saya 17 tahun, kelas integral, ini termasuk dalam integral. Di umur 10 tahun lagi, umur saya 27 tahun. Jadi ini berhasil ya, karena 17 tambah 10 sama dengan 27. Nah, kalau untuk float sendiri, dia itu berupa data koma atau titik ya. Jadi tinggi, float, input, kita masukkan kayak ini di atasnya, terus masukkan tinggi badan kita, terus print tinggi badan saya, titik koma tinggi ini. Jadi 117,1, tinggi badan saya 171. Kalau nggak pakai koma, apakah bisa? Nah, kita coba. Ini kita 17. Nah, ini tinggi badan kita 160. Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi di akhirnya ada 0 gitu. Nah, kalau dimasukkan dua-duanya di programnya, apakah bisa?
bisa, tapi kita ini dulu, terus kita pakai kurung, tutup, buka. Nah, tambahin lagi di belakangnya ini jadinya bisa. Bisa, apakah bisa? Bisa, tapi seharusnya lebih baik kita kalau pakai float tuh bisa. Lebih baik kita pakai float aja, gak usah ditambahin inter gitu. Nah, ini 17. Ini kita 170 ya. Nih, maka di badan saya 170. Kalau kita ketik 170,5 bisa, bisa. Nah, dua-duanya bisa gitu. Tapi bedanya kalau kita tambahin in di belakangnya nggak ada titiknya. Kalau bilangan itu tidak ada komanya. Nah, kalau kita ketik koma 5, dia kok ini jadi 170 ya? Oh alah ini. Melihat. Nah, paling di sini bukan window ya, tapi kita coba ya. Soalnya oh ini nggak bisa ya, berarti harus salah satu ya. Kita pakai float aja kali gitu. Karena kalau ini kan udah atasnya ini, tuh harus pakai float. Maaf ya. Nah, kalau kita tambahin pakai aritmatika bisa nggak proses datanya? Bisa. Nah, kita tinggal ini aja ketik gini, print. Ini type itu termasuk tipe datanya apa gitu. Terus ini sama dengan tinggi badan, tinggi aja gitu ya, biar gampang. Nah, ini terus tinggi sama dengan tinggi ditambah gitu. Lima, jadi print kurang buka kurang tutup. Setelah makan dan berolahraga, secara rutin tinggi badan saya tanda petik ini harusnya nggak pakai tanda petik, nggak usah apa-apa, tapi kita pakai ini aja karena di awal udah ada petik sama itu. Kok ini? Nah, tanda petik atas sentimeter. Ini nggak usah. Nah, ini kalau kita pakai AI itu CTRL I ya. Nggak apa-apa kalau pakai AI mau pakai, tetapi harus paham. Nah, kelas float ini termasuk kategori float ya. Ini tipenya. Setelah makan dan olahraga, tinggi badan saya 181. Kalau kita pakai ini gimana bang? Ini lebih kecil. Kita coba aja ya. Apakah bisa ya? Harusnya bisa.
nggak bisa. Kalau pakai berarti ini beda program lagi ya. Ntar kita bahas lagi ya. Ini kita fokusnya ke plus dulu ya. Jadi kalau tipe datanya tuh seperti ini, dan juga variabelnya tuh dari umur, terus tinggi badan, nama juga bisa, terus favoritnya juga bisa, sama scratch tadi, cuma bedanya di sini kan terdiri dari program ya, dia harus ngetik kan. Kalau di scratch kan blok ya, tapi konsepnya sama kok, sama itu. Terus tipe datanya juga dari integral dan juga floats. Nah, untuk prosesnya kita menggunakan aritmatika, yaitu plus, tambah, bagi, kurang. Itu. Untuk itu ada juga sih, tapi mungkin saya akan jelaskan itunya di next saja ya. Ini kita fokusnya yang untuk pemula aja, karena saya juga pemula ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan float cat ya, yang sederhana gitu. Jadi next. Oke, di sini karena udah di terakhir ya, kita akan membuat program sederhana yaitu Flowcat tentang jam belajar ya. Di sini kita akan menggunakan website Rabbit terlebih dahulu, dan kita akan lanjutkan dengan Stretch ya. Nah, di sini pertama-tama kita ketik dulu jam belajar, kepanjangan kita pakai jam aja ya. Nah, sama dengan in. Kenapa kita pakai in? Karena ini integral, kita nggak pakai koma-koma ya. Di sini kita pakai integral dari aritmatika, yaitu bilangan 1 sampai seberapa banyak itu, tapi tidak dengan koma. Terus di sini kita kurung tutup, pakai input biar bisa memasukkan jam belajarnya. Terus kita pakai tanda petik, masukkan jam belajar. Sini kita pakai sama dengan, nah di sini di bawahnya kita ketik if jam kurang dari atau sama dengan 10 atau 2 aja ya, kelamaan mas. Print kurang ke tanda petik, Anda sudah cukup belajar. Ini tanda petiknya satu aja, sini else. Sini error nih teman. Nggak boleh spasi berarti. Print. Anda belum cukup belajar. Tanda petik. Kita akan coba running ya. Ini kita coba satu dulu. Nah, karena kurang dari 2, makanya dia menganggap Anda belum cukup belajar di programnya. Sedangkan kalau kita ketik 2, Anda sudah cukup belajar karena lebih kurang dari 2 atau sama dengan 2, Anda akan cukup belajar, akan dianggap di program seperti itu. Jadi misalkan kita ketik lebih dari 2, maka kita akan dianggap sudah belajar. Nah, sedangkan di bawah 2, maka kita akan dianggap belum cukup belajar. Dan itu adalah program-program
dari saya tentang jam belajar ya. Ini paling sederhana, kalau teman-teman mau menambahkan lebih banyak boleh dicoba. Tapi untuk saya ini terlebih dahulu karena ini merupakan program yang sangat simpel ya. Selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan Scratch ya programnya. Pertama kita buka ini terlebih dahulu, kita ketik Scratch, terus search. Nah di sini kita buat yang baru aja. Nah di sini kita cari bendera karena kalau tanpa bendera ini kita nggak akan bisa mulai. Terus kita tanya ya, ask question. Nah ini kita ketik di sini berapa jam Anda belajar, terus kita buat pakai ini if, yang ini if dan else. Sini kita pakai yang operator ini, operator aritmatika atau disebut sebagai perbandingannya, kita pakai perbandingan aja karena kita konsepnya ini lebih dari 2 jam atau kurang dari 2 jam gitu. Tapi kita akan menggunakan kurang dari 2 jam ya. Nah, terus kita nggak usah pakai sama dengan ya karena kemungkinan error. Tapi kalau teman-teman nggak usah, kita coba aja. Kita answer. Nah, ini membingungkan program sih terlebih ya. Terus kita di bawahnya kita kasih C atau C-nya mana ya? Nah, C. Harusnya di sekitaran atas motion. Nah ini Anda belum cukup belajar, Anda sudah belajar. Kita copy. Nah, di mana Anda belum belajar. Karena nih, kemungkinan nggak bisa. Anda belum belajar. Kalau kita dua, Anda belum juga belajar karena di sini perintahnya membingungkan. Kalau kita ini keluarin, di sini kita ketik 2, maka dia akan Anda sudah cukup belajar. Nah kalau di bawah 1 dia akan Anda belum belajar. Itu saja dari saya ya untuk program kali ini. Untuk perbandingannya mungkin yang sama seperti sebelumnya ya, di Rapid itu sangat membingungkan ya, beda koma bisa beda arti atau error ya. Nah kalau udah sampai di sini juga stretch juga mungkin lebih baik, tapi ada beberapa blok yang mungkin kalau teman-teman salah tambah bisa menjadi error ya, jadi plus minus lah gitu. Itu aja sekian dari saya mungkin tentang vlogcard sederhananya tentang jam belajar ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di video selanjutnya minggu depan mengenai materi selanjutnya. Sekian telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.